Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda kembali dan saya ucapkan terima kasih selamat datang kembali di channel Jumpa Hamzah. The universe atau alam semesta yang kita diami saat ini atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan jagat raya merupakan sebuah alam yang sangat membentang luas dan sampai detik ini para ilmuwan masih belum mengetahui sampai di mana batas alam semesta itu. Ilmuwan hanya bisa menerka-nerka titik dari alam semesta, yaitu titik tengahnya atau diameter alam semesta tersebut. Tetapi memang ada beberapa teori yang mendasar terkait dengan bagaimana alam semesta itu tercipta. Ada nebula, ada bintang kembar, dan yang paling terkenal adalah The Big Bang Theory yang diungkapkan oleh George Lemaitre. Di mana dari Big Bang Theory ini kita mendapat informasi bahwa dulu alam semesta itu nggak ada. Jadi tidak ada sama sekali. Tidak ada yang namanya sesuatu, tidak ada yang namanya waktu, tidak ada yang namanya ruang. Hampa. Hampa, kehampaan yang sangat mutlak atau disebut dengan the singularity. Kemudian dari Big Bang Theory ini digambarkan bahwa ada sebuah gaya yang tidak diketahui dan akhirnya membuat sebuah ledakan besar. Akibat dari ledakan tersebut, kemudian terjadilah unsur-unsur alam semesta. Ada ruang, ada waktu, ada materi, ada energi. Tetapi juga ledakan itu menimbulkan beberapa reaksi-reaksi yang akhirnya membentuk sebuah benda-benda langit, termasuk komet, galaksi, meteor, asteroid, dan seterusnya. Nah, dari ledakan tersebut, hingga saat ini alam semesta ternyata terus mengembang. Dan entah sampai kapan. Entah sampai kapan alam semesta ini akan semakin luas. Yang jelas dari awalnya alam semesta tidak ada, kemudian terjadilah sebuah ledakan besar atau The Big Bang Theory, alam semesta terus mengembang, entah sampai kapan dan akan sampai di mana ujung alam semesta tersebut. Pertanyaan besarnya adalah, dari sekian banyak miliar-miliar galaksi ataupun planet-planet mungkin yang tidak terhitung, apa mungkin hanya planet bumi yang kita diami ini yang terdapat kehidupan? Atau mungkinkah kita hanya sendirian di alam semesta ini? Kalau memang kita benar-benar sendirian, berarti mengerikan. Atau mungkin ada planet-planet yang mirip-mirip dengan bumi? Atau bagaimana? Ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas bareng-bareng. Putar dulu intronya. Menurut para ilmuwan, usia alam semesta dari mulai awal terbentuknya hingga saat ini diperkirakan 13 miliar tahun lebih. Ya lebihnya nggak begitu banyak, ya kalau dibulatkan barangkali 13 miliar tahun lebih. Sedangkan planet bumi yang kita diami ini, yang saat ini terjadi beberapa perubahan besar-besaran, yang penduduknya lebih kurang 8 miliar, banyak drama, banyak kehidupan, banyak kenangan, banyak polusi, diperkirakan hanya sekitar 4 miliar tahun saja. Itu berarti umur alam semesta dengan bumi itu sangat jauh, lebih dulu alam semesta dibandingkan bumi. Dan kalau kita mengkaji kepada kehidupan yang ada di planet bumi, ya jadi menurut para ahli, para ilmuwan, dulu bumi itu memang nggak ada kehidupan. Tetapi sekitar 3 miliar tahun yang lalu, maka di bumi itu memang terjadi kehidupan yang walaupun bentuknya sangat sederhana, walaupun hanya hewan bersel satu, tapi 3 miliar tahun maksud saya baru ada kehidupan. Dan disitulah asal muasal kehidupan di planet bumi. Ini kalau menurut sains ya. Di sini saya tidak akan membawa-bawa bagaimana kaitannya dengan agama-agama tertentu. Mari kita fokuskan kajiannya melalui kajian saintifik dan juga bagaimana kita mengkajinya secara historikal dari alam semesta dan juga planet bumi ini. Nah, jadi sebetulnya dulu bumi itu awal mula tercipta dari akibat ledakan Big Bang, memang nggak ada kehidupan, baru 3 miliar yang lalu. Walaupun bentuknya sangat sederhana, katakanlah hewan bersel satu atau apa namanya. Karena memang planet bumi ini secara unsur-unsur
memang memungkinkan dan sangat memungkinkan akan terjadinya kehidupan. Entah itu bumi memiliki atmosfer yang bagus, kemudian dia tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat dengan bintang utamanya, yaitu matahari. Ya, jadi kalau kalau terlalu panas, bumi ini akan kering, akan sangat panas, nggak bisa ada kehidupan. Begitu juga ketika bumi terlalu jauh dari bintang utamanya, dari matahari, karena matahari itu sebetulnya adalah bintang yang sangat besar. Terlalu dingin kalau misalkan terlalu jauh seperti Pluto, itu di sana dingin, nggak bisa terjadi kehidupan. Nah, di bumi ini secara urutan ada Merkurius, Venus, dan juga bumi. Ternyata secara urutan itu ada di nomor 3, di mana bumi ini secara jarak dari matahari, dari bintang utamanya tidak begitu jauh dan juga tidak begitu dekat. Artinya bumi ini sedang, dan karena kondisi inilah bumi dimungkinkan terjadinya kehidupan yang ada di sana. Jadi unsur-unsur kehidupan yang ada di planet bumi ini sangat memungkinkan untuk terjadinya yang namanya siklus kehidupan. Mulai dari atmosfer, oksigen, air, kemudian hutan, ada juga beberapa unsur-unsur yang lain. Ya memang untuk unsur kehidupan itu bukan hanya air ya, ada jutaan variabel yang bisa memungkinkan terjadinya kehidupan dalam satu planet. Yang paling utama tentunya adalah oksigen. Jadi kalau misalkan oksigen kita yang ada di planet bumi ini lebih berat, maka kita nggak bisa bernafas. Kenapa? Ya karena nanti oksigennya itu akan ngendap. Sedangkan di bumi ini oksigen tersebar di mana-mana. Kalau terlalu ringan juga nggak bisa bernafas juga, karena nanti akan terbang ke atmosfer. Begitu juga dengan atmosfer bumi. Ketika atmosfer bumi ini tidak kuat untuk menahan benda-benda angkasa yang jatuh, maka dikhawatirkan tidak ada kehidupan yang akan tercipta di planet bumi ini. Nah, jadi seperti itulah kira-kira bagaimana bumi ini mendukung adanya kehidupan. Nah, bumi ini ternyata ada di suatu bentuk lintasan yang bernama sistem tata surya, yang disebut dengan sistem tata surya, di mana bumi ini bergerombol bersama planet-planet yang lain, yang planet yang lain dengan planet yang satunya tidak akan saling bertabrakan dan berjalan berdasarkan garis edarnya masing-masing. Bumi ini memiliki gerakan yang tentunya sangat berfungsi untuk membantu berlangsungnya kehidupan. Ada rotasi bumi yang sekiranya 24 jam, ada juga gerak revolusi bumi, di mana bumi ini mengitari atau mengelilingi bintang utamanya atau matahari. Kurang lebih 365 hari dalam 1 tahun gerakan revolusi. Sehingga unsur-unsur ini pun juga mendukung kehidupan atau siklus dan drama kehidupan yang ada di planet bumi ini. Nah, jadi tata surya kita itu tersusun dari beberapa planet. Kemudian dari tata surya itu ada lagi yang disebut dengan galaksi. Nah, di galaksi itu ternyata ada bermiliar-miliar planet yang tentunya tidak bisa dihitung, entah apa namanya. Dari galaksi itu ternyata ada gerombolan lagi galaksi yang disebut dengan klaster. Jadi ada golongan-golongan galaksi. Ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Dari klaster itu, yang golongan-golongan galaksi ternyata masih dikelompokkan lagi yang disebut dengan super cluster. Dari super cluster sekarang sudah nggak ada batasan lagi. Semua alam semesta ini tentunya tidak bisa diobservasi, atau batasan bagaimana sampai sejauh mana manusia bisa mengobservasi alam semesta, atau the observable universe, batas-batas yang bisa diobservasi oleh manusia saat ini dengan peradaban yang tentunya sudah sangat maju sedemikian rupa ini. Sedangkan unobservable universe masih menjadi misteri dan pertanyaan. Makanya ada seorang ilmuwan yang bernama Enrico Fermi dari Italia yang mengatakan mungkin ada paradoks yang terkenal ya, mungkin Anda sudah mengenal, yaitu ada paradoks Fermi yang mengatakan bahwa mungkin kita nggak sendirian di alam semesta ini. Jadi dari seluruh triliunan planet mungkin ada di sana, entah di mana, sesuatu yang mirip dengan planet bumi atau mungkin sama persis, tetapi dalam catatan kita mungkin tidak pernah mengetahuinya, atau mungkin kita tidak pernah benar-benar tahu karena mungkin jaraknya sangat jauh, bermiliar-miliar tahun cahaya.
Jarak antara matahari dan bumi saja itu sangat jauh, apalagi dari bumi ke Mars, dari bumi ke Saturnus, dari bumi ke Pluto, atau dari bumi ke planet yang lain entah di mana itu. Mungkin bermiliar-miliar tahun cahaya dan mungkin kita tidak pernah akan sampai ke sana. Tetapi memang paradoks Fermi ini mengatakan mungkin kita tidak pernah benar-benar sendirian di alam semesta. Dan ini terus diteliti oleh para ilmuwan, tidak menyerah dari tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an hingga abad modern ini. Manusia tetap berusaha untuk mendeteksi mungkinkah ada unsur-unsur kehidupan di planet yang ada di luar bumi, atau kehidupan ekstraterestrial yang diidentikan dengan kehadiran alien. Ya, karena memang didukung oleh film-film yang digarap oleh Hollywood. Walaupun keberadaannya juga masih menjadi misteri, apakah alien itu ada atau tidak di jagat raya ini. Nah, kita kembali kepada pertanyaan tadi, apakah memang hanya bumi yang ada drama kehidupannya, ada yang manusianya, ada kehidupan yang mendukung? Ya, karena kalau berbicara tentang kehidupan tentunya tidak harus manusia, tidak harus hewan, tumbuhan itu juga kehidupan. Tetapi kalau kita berbicara tentang peradaban yang lebih maju dari manusia, nah ini pertanyaan yang tentunya beda ya, beda konsep ya, beda tema. Karena kalau kehidupan mungkin saja di luar bumi juga ada, entah kehidupan yang seperti apa. Tetapi kalau peradaban ini jelas-jelas masih menjadi pertanyaan yang sangat besar. Sejak ditemukan teleskop yang bernama Hubble, ditemukan oleh Edwin Hubble, maka manusia itu selalu terus mengobservasi alam semesta lebih luas lagi, ya, lebih luas lagi. Ada yang namanya exoplanet, ya, planet yang ada di luar tata surya kita itu terus diteliti oleh teleskop yang terkenal itu, yang bernama Hubble. Kemudian di tahun 70-an NASA, Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat, mengirimkan pesawat tanpa awak atau nirawak yang bernama Voyager 1 dan juga Voyager 2 atau Voyager 1 dan Voyager 2. Dan sampai sekarang kedua pesawat tersebut sudah meninggalkan tata surya kita, sudah berkelana entah di mana, di antah berantah sana, dan selalu mengirimkan sinyal kepada bumi ya, dengan teknologi yang canggih, dengan bantuan teknologi yang tentunya artificial yang sangat canggih, dengan baterai yang tentunya tidak akan habis. Jadi pesawat Voyager 1 dan 2 ini akan terus mengembara entah sampai kapan, dan akan terus mengirimkan sinyal-sinyal. Dan sekedar informasi saja bahwa dari sinyal-sinyal yang dikirimkan dari dulu sampai sekarang, maka Voyager 1 dan 2 itu tidak pernah menemukan sinyal-sinyal tanda-tanda kehidupan yang ada di luar sana. Mereka hanya mendengarkan atau mengirimkan sinyal-sinyal dari bunyi-bunyi ruang angkasa, seperti bunyi asteroid, bunyi bintang, bunyi pulsar, atau bunyi-bunyi yang gemuruh di alam semesta sana. Dan memang alam semesta itu gelap. Jadi alam semesta itu sunyi, sepi. Jadi mungkinkah kita sendirian di alam semesta? Untuk saat ini, ya, di tahun 2023 ini, penelitian terbaru mengatakan mungkin iya. Ya, kita ini sendirian di alam semesta. Memang sih bumi itu merupakan sebuah debu yang sangat kecil di antara luasnya alam semesta yang maha luas ini, entah di mana. Tapi memang kalau kita benar-benar sendirian di bumi, wah, ngeri. Ngeri memang. Tapi kita kembali lagi, memang untuk mendukung kehidupan di bumi itu tentunya dibutuhkan beberapa syarat juga ya. Ada sebuah teori yang mengatakan generatio spontanea. Jadi ini menurut beberapa orang, bumi itu dulu ada kehidupan yang terjadi karena ada dengan sendirinya. Jadi tidak ada yang mengadakan. Jadi generatio spontanea itu mengatakan bahwa kehidupan itu terjadi dengan begitu saja, nggak ada penciptaan. Nah, ini ilmuwan mengatakan bahwa tidak mungkin ada kehidupan yang bisa sedemikian rupa seperti ini tanpa ada yang mengadakan, tanpa ada yang memulai. Entah siapa yang memulai ya. Kita bahas dari segi sains ini. Tapi memang saat ini manusia itu bisa membuat telur, bisa membuat sebuah telur. Tapi ketika dirami oleh ayam, nggak bisa menetas, nggak bisa menjadi anak ayam.
Nah, jadi dengan kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa teori generatio spontanea itu tidak bisa dibenarkan. Jadi ada sesuatu yang membuat kehidupan ini terjadi. Ya, entah bagaimana, kalau di agama ya disebut dengan Tuhan, tentunya eksistensi Tuhan tentunya tidak bisa kita tidak bisa kita skeptis, karena memang semuanya ini ada yang mengatur. Tapi kalau ditinjau secara sains bagaimana? Ini masih belum bisa terjawab oleh manusia modern saat ini. Tetapi memang kita masih menunggu apakah mungkin suatu saat Voyager 1 dan 2 itu akan mengirimkan sinyal-sinyal yang mungkin mendukung peradaban yang mungkin lebih maju atau minimal setara dengan peradaban manusia saat ini. Karena kalau misalkan ada yang kehidupan yang berlangsung di sana, mungkin akan ada sinyal yang masuk ke pesawat Voyager 1 dan 2 itu. Atau mungkin jaraknya karena mungkin terlalu jauh sehingga masih belum nyampe. Ya, kita masih terus menunggu ini bagaimana selanjutnya orang-orang yang modern ini tahu bahwa mereka tidak sendirian, atau mungkin mereka benar-benar sendirian. 8 miliar manusia masih menunggu bagaimana perjalanan Voyager dan penjelajahan Voyager di alam semesta yang sangat luas ini, meneliti apakah memang benar kita adalah manusia yang sendirian di alam semesta, atau mungkin ada kehidupan yang tentunya saat ini selalu mengikuti kita tapi kita tidak pernah tahu. Demikian, mudah-mudahan bisa membuat kita merenung sesaat dan bisa memberikan pengetahuan. Kalau ada keterangan yang salah ataupun kurang lengkap, silakan dikomentari di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.